Qala Musa, ayat 6 tadi wa iz qala Musa, sekarang ayat 8-nya wa qala Musa gitu ya. Berarti menunjukkan betul-betul ini masih bagian dari pidato Nabi Musa. Wa qala Musa intakfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kata Musa, kalau kalian kufur nikmat kepada Allah atau semua manusia yang ada di muka bumi ini kufur nikmat kepada Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah juga enggak butuh kalian kok. Allah juga gak bantu kalian. Artinya apa? Kalian akan terputus dari Allah kalau kalian kufur nikmat. Allah gak butuh kalian. Kalian kan yang butuh Allah. Jadi syukur itu solusi persoalan hidup. Justru kita butuh banyak bersyukur ketika hidup kita sulit. Kita butuh banyak bersyukur ketika ujian kita numpuk. Ketika kita butuh jalan keluar dari hidup kita. Kita butuh bersyukur. Justru butuh bersyukur. Sedikit lagi ya. Ini mumpung masih anget nih. Istri saya baru keluar dari rumah sakit nih Bapak Ibu ya. 3 hari yang lalu. Saya terus terang ngajarin ini sudah lama nih. Tapi baru sepekan terakhir ini saya betul-betul dapat pelajaran praktek dari Allah. Praktek. Tiba-tiba kira-kira beberapa pekan lalu istri saya tuh keringat dingin. Rupanya dia nggak bisa, ususnya nggak bisa bekerja, nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang angin. Sampai hari ketiga, masih di rumah nih hari ketiga, keringat dingin, bocor, keringat dingin. Pakai anduk, otomatis dia nggak mau makan, cuma minum itu pun sedikit karena perutnya begah gitu ya, bahkan sampai nggak bisa jalan dia. Terus Bapak Ibu ya, sampai hari ketiga dia nggak kuat lagi. Terus kita bawa ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit. Udah deh, ke rumah sakit deh, oke, ke rumah sakit. Minta rekomendasi dari jamaah-jamaah kami, rumah sakitnya di Permata gitu ya. Ini saya merasa ini harus saya sharing pada Bapak Ibu semua. Sampai rumah sakit sudah semua segala macam, dokter internis, dokter ini, wah Pak ini harus dibedah karena ini kemungkinan ada tumor. Begitu di USG, langsung di USG malam itu juga ada penyumbatan di ususnya. Namanya ileum terminalis. Ileum terminalis itu dari usus kecil ke usus besar, ada sedikit di situ terminal itu, di situ penyumbatannya. Jadi ini harus dibedah, harus dibuka. Kemungkinan tumor. Ya udah, gak ada jalan lain, harus CT scan. CT scan karena istri saya udah gak makan 3 hari, dehidrasi ginjalnya. Otomatis zat kontras itu yang untuk CT scan itu akan membuat ginjalnya jadi menurun fungsi ginjalnya. Nah, jadi dokter internis, dokter bedah, dokter ginjal. Dokter bedah bilang ini harus cepatnya dibedah. Dan kita belum tahu itu apa. Jadi harus CT scan. Kata dokter ginjal, karena di CT scan ginjalnya kemungkinan akan menurun, kemungkinan harus cuci darah. Ya. Wah, itu berita saya terima semua. Oke gitu ya, saya terima semua. Udah. Singkat cerita, ibu-ibu yang bapak yang dirahmati Allah, malam itu CT scan. Jadwalnya besok dilihat, terus 24 jam berikutnya bedah gitu ya. Jadi hari keduanya mau dibedah setelah tahu CT scan-nya itu apa. Dan situlah saya bilang sama istri saya, ini yang saya ajarkan ke orang-orang selama ini. Kalau kita dalam kesulitan, justru kita harus bersyukur lebih banyak. Terus pas saya berdua sama istri, anak-anak lagi pada keluar, lagi pada beli makan atau apa itu, kami berusaha ya, mengingat nikmat yang Allah berikan selama ini, apa semuanya sampai wah, istri saya sempat nangis dia. Terus kami pasrah gitu, pasrah dan bersyukurnya itu Bapak Ibu, bersyukur. Ya, ingat seperti ayat ke-6 ini, kami ingat dulu kita nggak punya apa-apa gitu misalkan, alhamdulillah kita pernah diundang ke sini, pernah ke sana, kita pernah bareng-bareng sama anak-anak, sama orang tua. Kalau dihitung itu pakai duit kita, mungkin kita nggak akan pernah sanggup, bla bla bla. Tapi begini, tapi begitu, kita ketawa mengingat itu semua. Iya ya, gitu.
Terus anak-anak udah besar sekarang, yang besar itu tahun depan insya Allah lulus kuliah, yang kecil sekarang udah masuk kuliah, udah gede-gede mereka. Sampai istri saya tuh manggil anak-anak, nah gitu ya. Udah jarang banget tuh panggilan itu kepada anak-anak tuh, udah jarang, anak-anak udah besar banget gitu panggilan gitu ya. Terus dipeluk anak, kita pasrahkan dan kita mengulang rasa syukur itu, mengulang rasa syukur. Nah terus dia masuk CT scan malam itu sekitar jam 11. Udah kami tunggu, begitu keluar dia bilang waktu di CT scan tadi, di situ saya betul-betul merasakan rasa syukur katanya. Apa yang tadi kita ngobrolin itu terulang, tergiang. Aduh. Jadi air mata saya, katanya dia cerita, keluar tapi itu air mata syukur, bahagia. Jadi apapun yang akan terjadi kepada kita, kepada saya, kecil. Sudah banyak yang Allah beri kepada saya. Oke. Besoknya observasi kan dari CT scan besoknya 24 jam observasi. Hasil observasinya tetap sama, harus bedah besok paginya. Nah, malam besok itu tiba-tiba datang seseorang, rekan kami juga, kami kenal. Tapi menariknya adalah dia nggak tahu bahwa istri saya ada di rumah sakit itu, nggak tahu. Dia punya usaha di sebelahnya, dia nggak tahu. Terus dia ditelepon sama adiknya dari Jawa. Dia bilang, "Bang, itu Bu Rizka lagi di rumah sakit Permata tuh. Tolong datengin deh. Tolong kasih tahu sama Bu Rizka, sama suaminya. Kemarin kita ada kasus juga penyumbatan usus di sekolah yang kita bina. Ada anak murid yang nggak bisa BAB juga. Tadinya mau dibuka tumor bla bla bla. Nggak taunya adalah TBC usus. Jangan buru-buru dibedah, kata dia begitu. Nah malam itu dia datang Pak, jam 8 habis isya dia datang. Bu Rizka, iya Pak Dodi, iya. Saya ditelepon sama adik saya lagi di Jawa dia. Katanya di rumah sakit dia, kenapa begitu? Dia ceritain itu. Dia nggak ada niat mau datang ke rumah sakit, dia nggak tahu kalau istri saya lagi sakit, tapi ditelepon sama adik. Bilang begini, boleh jadi TBC. Wah, iya juga ya. Saya, oke. Udah, singkat cerita, hari itu dokter yang memutuskan itu visitnya malam, karena dia praktek juga di rumah sakit itu, banyak kliennya, dia baru bisa datang jam 10 ke ruang kami. Jadi tadi jam 8 orangnya datang, jam 10 dokternya datang ke ruang kami. Gimana Bu? Udah ya, siap ya, besok mau dibedah bla 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 begitu. Saya bilang, "Dok, ada kemungkinan nggak kalau ini TBC?" Oh, sangat ada kemungkinan. TBC itu sangat umum dalam itu TBC usus, TBC tulang dan sebagainya gitu ya. Tapi gejalanya kata dia gitu. Terus dia tanya, dokternya tanya, "Ada gejala keringat dingin nggak?" Saya bilang, "Itu 3 hari berturut-turut di rumah. Anduk tuh basah ganti, baju ganti baju karena keringat dingin, dan dia nggak pernah seperti itu." Oh, TBC nih Pak. Oke, kalau gitu langsung bikin surat rekomendasi, besok bedahnya ditunda dulu untuk observasi lagi. Tambah 24 jam lagi nih sebelum akhirnya bedah harus tapi bedah masih on track nih, cuma diundur 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu saya bilang, ini tanda dari Allah nih. Datang orang terus bilang, terus ayo kita tingkatin lagi rasa syukur kita. Akhirnya kita bercerita, ngobrol rasa syukur, terus kita benar-benar ngerasain apa yang Allah beri gitu ya, apa yang Allah beri, sebuah milik Allah. Terus syukur beneran, introspeksi ke dalam diri, benar-benar rasa syukur itu, mengeluarkan rasanya gitu ya, mengeluarkan rasanya. Nah malam itu terus sampai malam, besok paginya 24 jam. Nah siang ini kan menjadwal, udah dimantuk sih, tapi jadwalnya masih on the track gitu ya, masih on the track, menjadwal bedah. Besok hari keberapa berarti itu, hari keempat ya kalau nggak salah ya. Hari keempat tiba-tiba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya bisa bekerja lagi. Bisa buang angin lagi, dia buang angin nangis tuh di sini. Nangis dia. Terus gak lama terus langsung buang air besar, terus tiba-tiba satu hari itu tuh progresnya besar sekali. Sampai dokternya bilang, "Loh ini kenapa kok bisa begitu?" Gitu. Dokter bedah dihubungi oleh dokternya, diputuskan nggak jadi bedah karena udah selesai. Berarti sudah terbuka nih, apapun itu berarti sudah terbuka, jadi nggak perlu dibedah lagi. Nah dokter ginjal datang nih, karena dokter ginjal kan masih ini harus cuci darah. Begitu dilihat
keratinitnya tidak terlalu tinggi seperti yang dibayangkan, gitu ya. Cukup, masih sangat cukup, masih sangat sehat. Wah, ini mah nggak perlu cuci darah, Bu. Nggak usah cuci darah. Cuci darahnya akhirnya nggak jadi. Terus tes mantuknya itu tes apa namanya, TBC, karena itu kan butuh berapa hari gitu ya. Oke Bu, kita tunggu aja tes TBC-nya apakah TBC atau enggak. Sudah 3 hari, harusnya keluar hasil, TBC-nya pun nggak ada. Sampai waktu pulang itu dokternya bilang, saya bingung nih mendiagnosa ini apa persoalannya. Persoalannya apa tuh saya bingung. Jadi sampai saat ini dia belum tahu ini ada persoalan apa. Tanggal 26 suruh balik lagi. Tapi poinnya adalah di situ kami belajar, dan pelajaran ini ingin kami share kepada Bapak Ibu semua. Seperti Nabi Musa, seperti Al-Quran mengajarkan kepada kita, syukur adalah solusi hidup. Syukur adalah jalan keluar ketika kita sulit. Ketika kita sulit, ketika cobaan datang, bukannya sedih, jangan sedih. Jangan larut kepada kekecewaan, kepada kecemasan, rasa takut dan lain sebagainya, tapi justru banyaklah bersyukur. Hadirkan rasa syukur. Terhadap apa kalau nggak bisa terhadap yang diberi sekarang? Seperti contoh Nabi Musa, terhadap masa lalu yang pernah Allah berikan kepada kita, yang mungkin lupa kita syukur. Lupa kita syukur. Oke, kira-kira begitu.